Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas what if analysis dengan data table ya. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa untuk follow akun ini ya, share dan save videonya kalau kamu rasa bermanfaat ya. Oke, jangan lupa di like juga nih. Oke, di sini sudah ada satu set data ya. Nanti kita akan belajar dengan dua sheet yang berbeda. Kita akan mempelajari yang dasar dulu ya. Oke, di sini sudah ada harga barang, misalnya ini 225 harga satu item, di mana jumlah barang yang kita produksi adalah 2. Jadi total harga itu adalah 450. Nah, kita di sini pengen bikin sensitivity analysis. Bagaimana misalnya jumlah barang tersebut 5, 7, 8. Mungkin secara gampangnya bisa langsung kita kalikan aja ya. Dari kolom A8 langsung ke A1. Tapi ya itu kan apa namanya, kita pengen bikin sensitivity analysis harusnya bisa lebih advance lagi caranya. Nah, oke, caranya gampang ya. Tapi sebelum kita memulai, pastikan dulu nih sebuah adalah rumus ya, sudah terhubung dengan rumus ya. Di kolom B5 ini juga terhubung dengan rumus. Oke, kita blok dulu dari B5 sampai dari A5 sampai B15. Lalu kita arahkan ke atas, cari data, lalu tekan what if analysis, lalu cari data table. Nah, kita dengan menggunakan data table ini, kita bisa menganalisis dampak perubahan satu atau dua variabel input ya. Jadi lebih gampang. Nah, di sini kita ada dua inputan nih, mau yang row apa mau yang column. Karena yang akan kita kerjakan adalah kolom, berarti kita hanya menginput yang kolom aja atau yang kedua. Nah, faktor yang dominan di sini dalam perhitungan kali ini adalah jumlah barang ya. Misalnya kita masukkan inputkan di B2 sini, lalu kita tekan OK. Nah, langsung keluar deh total harganya. Misalnya 9 item, totalnya 2.225. Kalau 14 item, 3.150. Nah, dengan cara ini kita bisa menghemat dalam perhitungan skenario karena cuman perlu rumus ya, satu rumus dasar, jadi nggak perlu rumus yang terlalu ribet. Yang penting ada rumus dasar bisa kita kerjain ya gitu. Jadi ini bisa juga bikin simulasi keputusan sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang bisa lebih baik, jadi berdasarkan data yang ada. Nah, ini biasanya juga dipakai dalam proyeksi keuangan. Oke, lanjut, kita akan ke sheet yang kedua. Kita akan belajar masih tentang data table ya. Ini saya hapus dulu ya. Jadi misalnya gini, kita ingin menghitung dana pensiun, di mana di sini ada iuran dana 500.000. Kenapa minus? Karena kita mengeluarkan uang ya. Jadi ditambahin minus di depannya. Lalu ada berapa tahun yang harus kita kerjakan, harus kita menabung, lalu ada imbal hasilnya. Oke, kira-kira jumlah dana di masa depan berapa nih 20 tahun lagi kalau misalnya kita udah pensiun. Oke, kita masukkan ya. Kita ketik sama dengan, lalu ketik present future value ya, lalu kurung buka, rate-nya kita ambil rate-nya 4, tapi jangan lupa untuk dibagi 12 karena ini rate-nya rate per tahun ya. Lalu titik koma, N per. Nah, N per ini adalah berapa lama yang akan kita bayar iuran. Di sini ada 20 tahun. Nah, 20 tahun itu karena di sini iurannya bulanan, jadi kita kali 12. Oke. Titik koma, lalu iuran bulanannya ya. Masukkan di sini, lalu kurung tutup. Nah, jadi jumlah dana di masa depan 20 tahun lagi itu sekitar 183 jutaan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, misalnya ada bank sebelah atau dana pensiun sebelah misalnya yang menawari rate-nya lebih menarik lah gitu, atau di bank yang lain juga menawarkan rate yang lebih menarik. Bagaimana kita bikin simulasinya? Oke, gampang ya. Pertama di E2 ini kita linkkan dengan di B7. Oke, kalau sudah seperti ini, lalu di sini sudah ada range imbal hasilnya ya. Nah, di sini dari D2 sampai E19 kita blok dulu. Lalu kita klik. Kalau sudah ya kita masuk ke data ya kayak tadi ya. Saya ulangi dari home, geser ke data, lalu geser ke what if analysis ya. Cari data table. Sama seperti tadi karena ini kita
data yang kita masukkan adalah kolom, dari kita kolom input cell. Apa yang akan diinput yaitu imbal hasil, karena kita pengen tahu berapa sih hasil imbal hasilnya ya dengan rate yang berbeda gitu. Oke. Oke, jadi udah langsung ketahuan nih. Kalau misalnya ada yang nawarin 3% dengan iuran bulanan 500, ini dana yang kita terima 20 tahun mendatang, 164 juta seperti itu. Kalau misalnya ada yang nawarin rate 9%, berapa sih yang akan kita terima nanti 20 tahun mendatang? Angkanya adalah 333 juta. Oke, ini yang sederhananya. Ini kan apa namanya? 20 tahun ya anunya, kita bayar iurannya. Misal cuman bayar 4 tahun, cuman bayar 16 tahun, itu gimana simulasinya? Oke, kita hapus dulu di sini. Misalnya di sini kita 4 tahun ya, 8 tahun. Ini kita rubah dulu jadi biasa aja, jangan currency. Oke. Nah, dan kita tinggal drag ke kanan aja, F kita blok sampai K. Nah, oke. Jadi kita akan bikin simulasi sampai dengan 28 tahun ya, dengan beberapa rate yang berbeda. Oke, sebelum itu kita linkkan dulu ya di D2 ini dengan D7 ya, kita linkkan dulu, jadi harus masuk dalam data table ya nanti yang data yang terlink ini. Oke, dari D2 sampai ke K19. Oke, kalau sudah di bagian atas ini kita cari data, lalu what if analysis, cari data table. Nah, di sini kita diminta row input cell, karena di sini kita variabelnya 2, yaitu berapa lama atau tahunnya sama imbal hasilnya. Nah, di sini tahunnya itu kan pada row ya, makanya kita ambil di B4, masukkan di sini. Lalu untuk kolom input cellnya masih tetap sama imbal hasilnya di 4%. Oke, lalu kita tekan enter ya. Nah, langsung semua dikerjakan dengan Excel. Oke, semisal nih 20 tahun dengan rate-nya 4. Ini ya. Sama hasilnya dengan pekerjaan future value. Yang penting rumusnya sudah ada gitu. Nah, jadi gampang untuk dibikinnya. Jadi ini semacam sensitivity analysis ya. Oke. Itu aja sih untuk tutorial kali ini, tutorial what if analysis dengan data tabel. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like videonya, follow akun ini, share dan save videonya kalau kamu merasa bermanfaat. Itu aja untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.